Sekadar mengajakku untuk singgah sebentar. Gemuruh angin dan embun di dedaunan yang selalu setia setiap saat membangunkan. Hutan-hutanku yang indah, sungai-sungaiku yang tenang, di sana ku lahir, di sana ku dibesarkan. Tetapi kini semua tiada, tinggal cerita masa lalu. Hutan-hutanku dibakar, sungai-sungaiku tercemar
Ya, selamat malam. Tentu saja buat siapapun yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa diskusi teman sepaham hari Minggu malam Senin ini adalah selalu hadir dengan format yang agak berbeda tentu saja dari hari-hari biasanya. Karena diskusi teman sepaham pada hari Minggu ini hadir pada 19.30 dan durasi agak lebih lama ya, kayak itu 1,5 jam, dari mulai jam 19.30 sampai pukul 21. Seperti biasa disiarkan langsung dari akun Facebook Imam Sabumi yang disiarkan secara langsung dari sekretariat bersama teman sepaham. Tentu saja didukung oleh teman-teman yang sudah bergabung. Ada Saungeri, kemudian ada Saung Higa, kemudian ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian ada Abah Geyot, lalu kemudian ada Ala Pucok YouTuber, ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja ada Diskominfo Kabupaten Majalengka ya, Pak Gatot Sulaiman dan teman-teman di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka. Terima kasih juga sudah hadir dan memberikan dukungan terhadap diskusi teman sepaham. Ya, selamat malam. Sementara yang sudah hadir ada Tony Al Emed ya di Panongan. Terima kasih. Bagaimana kabar peternakan ayamnya? Mudah-mudahan terus sukses dan terus saja lancar ya dalam situasi seperti sekarang. Lalu ada pencari warta juga, selamat malam. Terus saja menjaga keseimbangan kabar dan berita, karena pers memiliki kekuatan untuk bagaimana kemudian masyarakat mempunyai pilihan-pilihan dan pandangan-pandangan ya. Ada Wan Nur juga, terima kasih. Dan tentu saja ini ada Kang Jejem Muhammad Hanura Jasa ya, salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Majalengka. Terima kasih juga sudah hadir dan mungkin bisa juga berbagi, memberikan komentar-komentar atau bahkan mungkin nanti kita bisa berbincang di diskusi teman sepaham. Karena malam ini baru saja hadir Arkan Rapasya di Hong Kong ya. Semoga tetap sehat dan menjaga kewaspadaan tentu saja karena berada di luar negeri ya. Ya, sekali lagi itu saja, terima kasih sudah hadir ya untuk teman-teman. Ya, ada Ndak Sudrajat juga sudah hadir. Seperti diketahui teman-teman bahwa setiap hari Minggu diskusi teman sepaham ini akan selalu menghadirkan teman berbincang ya, yang tentu saja malam hari ini teman berbincang kita adalah salah seorang kepala desa perempuan di Kabupaten Majalengka. Nanti mungkin silakan langsung untuk berkenalan ya. Beliau dari desa Mekarsari ya, ada di Mekarsari, dan tentu saja dari kecamatan Jatiwangi ya, Kabupaten Majalengka ya, yang sebentar lagi akan hadir dan tentunya juga akan bersama-sama dengan kita dalam satu tema perbincangan yang mungkin agak tapi sebetulnya ini memang harus dibicarakan ya. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini menjadi ya, ini sudah hadir di antar sama TNI. Sama Bang Ocha ya. Kebetulan teman-teman ini Bu, silakan Bu. Langsung saja di kursi panas. Enggak, dingin kan ada ini
Ya, seperti yang barusan saya sampaikan, ini narasumber kita sudah hadir. Nanti mungkin juga sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang tema perbincangan pada malam hari ini, saya ingin perkenalkan lebih dahulu. Beliau adalah salah seorang kepala desa di Kabupaten Majalengka ya, yang berasal dari Kecamatan Jatiwangi, desanya Desa Mekarsari. Saya selalu ketukar dengan Mekarjaya ini. Karena banyak desa yang berasal atau berawalan Mekar ya. Ini kebetulan Desa Mekarsari. Kenapa kemudian dihadirkan di sini? Ya, saya merasa jatuh hati sebetulnya. Ya, dengan aktivitas yang dilakukannya, dan terima kasih Iip juga sudah hadir menemani Ibu Iip tentu saja. Ya, saya merasa ada banyak hal yang harus digali dari buku ini untuk dibagikan untuk teman-teman, terutama menghadapi kondisi sekarang ini ya, berkaitan dengan wabah virus corona yang tentu saja juga meluluhlantahkan hampir semua sendi-sendi kehidupan ya, termasuk juga di desa-desa tentu saja. Dan ada banyak hal yang kemudian terjadi di desa ya Bu. Saya lihat di postingan-postingan Facebooknya terutama sangat ya, proses jatuh hati itu kan berasal dari melihat aktivitas ya, di situ. Jadi ya, ini sangat berbeda dengan beberapa kebanyakan desa di Kabupaten Majalengka ya. Saya melihat bahwa ada gerakan transparansi yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kemudian ini terutama khususnya berkaitan dengan bagaimana kemudian seorang perempuan, istilah yang kita biasa sebutkan kan desa membangun ya. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika seorang perempuan yang dalam sebuah aktivitas desa membangun. Nah, ini mungkin salah satu yang kemudian dikhususkan dalam wilayah transparansi telah dilakukan. Namun sebelumnya tentu saja kita ingin juga memberikan berbagai macam pandangan tentu saja. Teman-teman juga bisa nanti langsung ya. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya apalagi yang menjadi istimewanya itu adalah beliau hanya beberapa bulan saja setelah pemilihan kepala desa ya. Nah, lebih jelasnya nanti kita tanyakan berapa bulan menjabat lalu kemudian harus menghadapi menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, Covid, lalu kemudian polemik bantuan dan sebagainya. Tapi semua bisa diselesaikan dan buktinya bisa hadir di sini. Untuk itu kita langsung saja kita berbincang dengan buku ini ya. Ya, pertanyaannya mungkin sederhana saja Bu. Ya. Bagaimana ini menghadapi persoalan-persoalan yang tiba-tiba saja kemudian ibu ini menjadi kepala desa dalam beberapa bulan, kemudian juga sudah menghadapi persoalan yang sangat luar biasa, berat ya. Kalau menurut banyak kepala-kepala desa yang tergabung di beberapa organisasi menyatakan bahwa persoalan ini sangat berat yang kita hadapi. Tapi sepertinya Ibu sangat santai sekali ini menyelesaikan persoalan-persoalan. Apa yang kemudian menjadi strategi yang dilakukan ini? Oke. Ya, pertama-tama perkenalan dulu deh. Ya, karena sudah banyak pada yang semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini tentunya dengan ridha Allah juga saya bisa hadir di tempat Kang Iman Sabumi yang tentunya
mungkin sudah beberapa minggu yang lalu dan bulan yang lalu mengundang saya gitu kan. Kebetulan saya yang memang padat dengan segala aktivitas gitu kan, tanggung jawab saya sebagai istri, tanggung jawab saya sebagai kepala desa gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya pada malam ini saya bisa bersilaturahmi, berkumpul di tempat Kang Iman Sabumi gitu kan. Sungguh kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa saya bisa diundang di tempat Kang Iman Sabumi. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Tria Nurita. Saya asal dari Desa Mekarsari. Sebetulnya kelahiran saya itu di Cibogo Buruju Kulon. Karena kebetulan ibu saya dari Desa Buruju Kulon dan ayah saya dari Sukaraja Kulon. Gitu Ya nggak kan. jauh-jauh amat ya di sini aja, di situ-situ ya Bu ya, masih sekitar Cuman Jatiwangi ya berarti. hijrah ke Desa Mekarsari gitu kan dari sebelum dari setelah saya lahir lah 82-an gitu kan. Dan alhamdulillah saya menikah dengan Pak Iip Pripandi yang tentunya sekarang beliau dipercaya kembali di periode kedua anggota DPRD kemarin gitu kan. Dan pada tahun 2019 kemarin terjadinya pemilihan kepala desa di Desa Mekarsari. Sebetulnya Kang, saya tuh tidak ingin-ingin gitu. Nah ini ada bahasa yang aneh nih, tidak ingin-ingin Pak Iip. Iya, tidak pernah direncanakan, Iya. tidak pernah diinginkan gitu kan. Sebetulnya ini saya kedatangan tokoh masyarakat tuh dari 2011 di Oh, periode 2011 ya? sebelumnya gitu kan. Datang berbondong-bondong ke ibu saya gitu kan. Dari zaman almarhum kakak saya itu dipinta oleh masyarakat, cuman ibu saya tidak mengizinkan. Kemudian 2011 saya pun dipinta oleh tokoh masyarakat dan PPD saat itu. Ibu saya pun tidak mengizinkan karena istilahnya belum saatnya gitulah. Intinya terima kasih atas kepercayaan masyarakat, tapi ibu saya bilang nanti silakan berikan kesempatan dulu buat orang lain. Saya pun tidak pernah berangan-angan dan bercita-cita menjadi seorang kepala desa gitu kan. Tidak pernah bermimpi sedikit pun gitu kan. Nah, menjelang 2018 dari 2017 lah, itu saya juga nggak tahu awal dan sumbernya dari mana. Di Desa Mekarsari, dari arah yang paling ujung itu di Kliwon, di arah paling dekat dengan desa itu dan di Pon, santer sekali bahwa saya Ibu akan mau maju gitu. Saya ini dari mana berita itu? Sebetulnya tidak pernah ngomong sedikit pun gitu kan. Jangankan di hadapan orang kerja gitu ataupun di masyarakat atau tetangga terdekat, saya tidak pernah gitu kan. Nah, dari situ semakin gencar ketika saya naik haji 2018. Dalam posisi saya ibadah, banyak inbox dan WA yang masuk ke saya menanyakan perihal apakah betul saya mau mencalonkan gitu. Saya jawab saya tidak pernah punya niatan untuk mencalonkan ya. Saya tidak pernah berencana apapun. Tapi dengan berjalannya waktu, kalaupun memang Tuhan menghendaki saya untuk seperti itu, ya saya jalani gitu. Intinya saya alim nggak hoyong-hoyong, alim nggak bumbung gitu. Nanti aja seiring berjalannya waktu lah gitu kan. Tapi semakin banyaknya inbox dan WhatsApp yang masuk ke saya gitu kan, di tanah suci gitu, akhirnya istilahnya menjadi sebuah beban pikiran lah intinya ketika saya ibadah di sana. Akhirnya saya memanjatkan doa dalam arti ya Allah, berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya kemantapan hati. Kalaupun ini
istilahnya jalan yang Engkau berikan untuk saya bisa mengabdi di desa saya sendiri, ya berikan saya kesiapan lahir dan batin gitu kan. Sampai pada akhirnya saya pulang dari tanah suci, itu belum sampai puncak final oke gitu. Hati saya masih tetap belum mencapai 100% lah intinya. Nah dari situ mungkin ada info ke keluarga suami. Akhirnya keluarga suami menanyakan, saya masih bilang saya belum siap gitu kan. Nah dari situ akhirnya berembuk keluarga, mungkin banyak juga masukan terhadap keluarga suami. Akhirnya keluarga suami bilang, terutama kakak yang paling tertua, kakak dari Pak Iip dan adik dari Pak Iip, Teh kalau memang istilahnya Teteh siap lahir batin, kita akan mendukung sepenuhnya. Jadi dari situ saya punya istilahnya punya suatu kekuatan yang memang apakah memang ini sudah waktunya dan sudah jalannya gitu. Nah dalam situasi seperti itu akhirnya saya berunding antara suami dan istri gitu kan. Dan Pak Iip saat itu bilang gitu kan, saya sebagai suami tidak akan memaksa gitu kan, intinya silahkan pikirkan, tapi hanya satu yang diminta, jangan mencari jika memang niatan sudah bulat, jangan mencari karena suatu profesi ataupun usaha gitu kan. Jadi jadikan ini sebagai pengabdian kamu terhadap desa kamu, terhadap kamu di mana di sini dibesarkan gitu kan. Dan akhirnya dari situ saya terus sholat istikharah, meminta petunjuk, dan alhamdulillah mungkin kemantapan hati bisa didapat. Dan menjelang sudah pembukaan 5 hari itu berjalan, baru saya daftar karena saat itu belum ada yang daftar Kang, menunggu saya. Jadi semua orang menunggu saya, kalau saya daftar katanya tidak akan ada yang daftar. Saya bilang selalu kepada masyarakat dan kepada gimana, jangan melihat saya karena saya anak siapa, jangan melihat saya karena saya istri siapa, dan keluarga dan siapa yang berada di belakang saya, keluarga besar saya, keluarga besar suami. Yang namanya rezeki kan belum tentu ya Kang gitu. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, semampu apapun kita, kalau Allah memang belum memberikan rezekinya dan takdirnya itu, kita di situ belum saatnya gitu kan. Jadi saya selalu terhadap panitia 11 dan lain-lain, tolonglah gitu kan, istilahnya sok biarkan ini demokrasi tuh bisa berjalan dengan istilahnya dengan sempurna dan dengan kita bisa siapapun gitu kan, hayo ikut gitu kan, kita bersaing sehat gitu kan, kita namanya takdir kita nggak tahu gitu. Nah akhirnya alhamdulillah ada juga lawannya gitu kan. Dalam kesempatan itu gitu kan, ya setelah alhamdulillah juga saya diridhoi oleh Allah, dan pada tanggal 11 Desember saya dilantik gitu kan 2019. Dalam 2019 itu saya harus meneruskan di tahap ketiga, yaitu pembangunan GOR Kang gitu kan. Karena pejabat ya saat itu, karena saat itu Pak Joko mencalonkan sebagai anggota legislatif, jadi akhirnya kekosongan itu diisi oleh pejabat dari kecamatan, yaitu Pak Kusnata. Saya harus menyelesaikan tahap ketiga, yaitu pembangunan GOR gitu kan. Dan ini udah sampai kepada pembangunan ya? Tahap 3 saat 3. itu 2019 meneruskan gitu kan. Nanti tahan dulu. Kalau sudah sampai tahap pembangunan, karena sebetulnya ya sebuah tahapan pemilihan yang memang sebetulnya sangat tidak mudah.
untuk kemudian masuk dalam dalam lingkaran sebuah pemilihan, apalagi dalam konteks proses demokrasi yang memang khususnya di Kabupaten Majalengka atau di negara kita ini memang masih dalam tahap-tahap proses pematangan demokrasi. Tidak mudah juga kemudian proses pemilihan kepala desa lalu kemudian dimenangkan ya. Oh ya, ada Bu Camat Lis Hamdani ya, Panyingkiran ini dulu mantan camat terakhir sebelum pensiun di Kecamatan Panyingkiran. Ya, kita sapa dulu nih, ada teman-teman, ada Nanang Suwandi, kemudian juga ada Eli Elia, ada Saprudin di motor, ada Hari Sujadi, ada Cada Sudrajat ya, ada Arkandra Pasya. Nah ini jauh Bu nih, orang di Hong Kong, para pekerja di Hong Kong ini selalu hadir juga. Nah, ini ada temennya Pak Ip ini, ada Kang Jejem ini, Muhammad Danura Jasa ini. Selamat malam Pak Kang Jejem ya. Kemudian ada Pencari Warta, ada Tony Alemed ya. Beberapa teman memang sering hadir juga di sini. Ya, kembali pada proses sebuah pemilihan karena buku ini sudah melalui sebuah proses itu, dan itu yang kemudian sebetulnya tidak mudah. Kemudian apalagi selanjutnya, pada proses selanjutnya ketika kemudian menyelenggarakan pemerintahan dalam apalagi pada kerangka Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang baru ini, memang juga banyak hal yang mesti apalagi kemudian juga puluhan regulasi yang kemudian datang ya. Dari Kementerian Desa sudah jelas, dari Kementerian Dalam Negeri, dari kementerian-kementerian yang lain. Pak Iip juga mungkin sebagai saksi juga bagaimana kemudian desa menjadi seksi, lalu kemudian banyak orang yang ikut mengatur pemerintahan desa, termasuk supra desanya sendiri ya, dari mulai tingkat pusat, wilayah sampai kabupaten juga memberikan aturan-aturan yang begitu banyak sehingga kemudian desa kemudian menjadi bingung. Apalagi kemudian ya, yang menjadi luar biasa ini adalah kepala desa baru, perempuan, lalu kemudian menghadapi sebuah problema internasional, bukan lagi nasional, bukan lagi lokal, tapi juga internasional, karena wabah penyakit ini juga menyerang hampir semua belahan bumi ya, di bumi ini. Kebetulan di Indonesia ini kan ada sebuah boleh dikatakan kemudian menjadi polemik yang sangat luar biasa ya, ketika kemudian desa dihadapkan pada pandemi ini, lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan terutama pada bantuan sosial. Karena kemudian muncul untuk atau sebagai solusi terhadap pandemi ini, kemudian masyarakat dihadapkan pada banyak hal, terutama dari sisi ekonomi, yang kemudian membuat kebijakan pemerintah dalam hal memberikan bantuan sosial, dan regulasi yang dibuatnya juga kadang berubah-ubah sehingga juga ini yang menimbulkan juga polemik dan sebagainya. Akan tetapi ya, karena saya selalu mengikuti terus aktivitas buku ini di Facebook ya, termasuk juga aktivitas tapi kalau di Facebook, kalau di beranda saya itu hanya beberapa saja kepala desa yang melakukan tadi ya, transparansi, lalu kemudian juga melakukan pengelolaan bantuan yang sangat luar biasa, kemudian berjuang untuk bantuannya juga apakah tidak terekspos atau seperti apa, tapi yang jelas bahwa ini adalah salah satu desa yang melakukan transparansi pada proses bantuan langsung tunai yang
mungkin kita tidak akan bahas satu persatunya Bu ya, karena memang agak banyak juga ya sumber-sumbernya. Nah, tapi ini cara Ibu melakukan sebuah solusi terhadap polemik ya. Satu yang jelas adalah dengan konsep transparansi tadi, karena sebetulnya ini tidak banyak dilakukan oleh orang ya, atau oleh kepala desa, karena mungkin juga resiko yang diambil yang nanti juga sangat tidak mudah ya, karena dengan transparansi, dengan keterbukaan juga kemudian banyak hal yang pasti akan dilihat oleh orang yang kemudian menimbulkan banyak komentar atau sudut pandang. Tapi sepertinya Ibu nothing tulus, terus melakukan transparansi yang akhirnya menjadi, bahkan sering apa yang kemudian dilakukan Ibu ini menjadi inspirasi beberapa desa yang saya lihat juga kemudian melakukan hal yang sama. Nah, ini sebetulnya dibutuhkan sebuah keberanian ketika kemudian transparansi ini diikuti. Ini apa yang kemudian mendorong Ibu melakukan ini sebetulnya? Tapi yang jelas bukan karena Pak Iip ya? Enggak. Jadi itu ya gini lah, niatan saya ingin mengabdi. Kalau masalah dari penghasilan atau alhamdulillah dari suami saya sudah lebih dari cukup Kang gitu kan, dan alhamdulillah juga ya kecil besarnya saya juga punya usaha sendiri. Jadi ketika saya terpilih oleh masyarakat dalam masa jabatan saya yang baru menjalani 8 bulan ini gitu kan, dari Desember dilantik ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya gitu kan, 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan. Nah, saat itu saya segala planning saya untuk anggaran 2020 gitu 2020 kan. 2020 Ya, saya kan mengikuti dari yang sebelumnya gitu kan. Saya jalani gitu kan. Ternyata di tengah jalan gitu kan, di sekitar bulan Februari kan itu sudah mulai tersebar ya, walaupun belum menyebar masalah virus ini gitu kan. Nah, dari situ secara pribadi pun saya istilahnya sudah punya keinginan untuk bisa membantu gitu kan, dalam arti membantu terhadap masyarakat. Sebelum ada aturan tentang kepada desa turun bahwa desa harus BLT lah, harus apalah gitu kan, saat bulan dari Februari awal Maret itu alhamdulillah saya dengan Pak Iip sudah bergerak, sudah melakukan ya sudah melakukan. Istilahnya apa, karena mungkin Pak Iip juga istilahnya secara internal dia sudah dapat instruksi dari Pak Bupati sebagai ketua DPC saat itu gitu kan, dan alhamdulillah niatan saya dan instruksi beliau sebagai dari fraksi PDI, dari ketua DPC, jadi nyambung gitulah. Pada saat saya pribadi sebagai kepala desa punya niatan pribadi, Pak Iip pun dapat instruksi gitu kan. Nah, jadi kita membuat jamu gitu loh Kang, jamu anti corona gitulah. Kebetulan itu Mekarsari itu pengrajinnya luar biasa, sangat kaya dengan pengrajin, seperti pengrajin jamu, pengrajin kue, itu hampir disebut seperti kampung kue gitu kan. Nah, dari situ saya memberdayakan istilahnya pengrajin jamu untuk membuat jamu yang bagaimana secara tradisional, yaitu dari kunyit ya, temulawak gitu kan, jadi racik gitu kan. Akhirnya saya bagikan di beberapa blok. Masker juga saya sudah memberikan sebelum ada peraturan desa itu muncul gitu kan. Dan dan lainnya gitu kan. Semakin kesini corona semakin merebah gitu kan. Akhirnya aturan-aturan pun mengenai merembet kepada pembangunan pun harus adanya perubahan gitu kan. Nah, dikurang-kurangi dan sebagainya Bu. Iya, nah lebih saya difokuskan pada penanganan ya, COVID ya. Menurut Akang memang betul di masa jabatan yang saya baru, saya harus menghadapi namanya ujian ya ini gitu kan.
saya sebagai seorang perempuan, tapi ya dinikmati kan gitu kan, dinikmati gitu kan. Kalau kita tidak menikmati gitu kan apa yang diberikan oleh Allah gitu kan, kita akan stres gitu kan. Tapi kalau kitanya berusaha, oh ujian ini berarti dalam kepemimpinan saya seorang perempuan, Allah percaya sama saya bahwa saya mampu istilahnya untuk bisa melindungi masyarakat saya, istilahnya berusaha berbuat baik terhadap masyarakat saya itu kan. Jadi ya saya dinikmati dengan enjoy gitu, tapi dengan tetap memberikan protek gitulah terhadap masyarakat gitu kan. Walaupun sebetulnya protek saya ataupun kebijakan saya tetap Kang, pro dan kontra itu pasti ada gitu ya, pasti ada. Tapi saya tidak pernah istilahnya namanya sebuah kebijakan makanya saya selalu tetap kebijakan saya selalu posting di Facebook gitu kan. Transparansi saya selalu saya posting di Facebook. Tujuan saya, niatan saya, karena sebetulnya masyarakat hanya ingin keterbukaan menurut saya gitu kan. Ketika masyarakat seorang pemimpinnya bisa terbuka dari hal yang kecil gitu kan, kalau kita tidak melakukan apa-apa, menjalankan anggaran sesuai dengan aturan, istilahnya kenapa kita mesti takut gitu. Intinya seperti itulah gitu. Ya, cukup menarik sebetulnya. Sesuatu yang sederhana tapi kemudian menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama adalah tadi kuncinya satu, dinikmati ya. Karena memang mungkin juga sudah menjadi komitmen ya ketika buku ini masuk dalam kontestasi pemilihan kepala desa, lalu kemudian berhasil memenangkannya. Disampaikan sebetulnya ya bahwa buku ini sudah dari sisi finansial ya, silakan sambil ini santai-santai saja. Dalam konteks tadi ya, menikmati, lalu kemudian juga masyarakat itu sebetulnya hanya menginginkan keterbukaan dengan catatan ya, bahwa tetap ada hal-hal juga yang urusan pemerintahan itu kan masih tetap juga harus ada proses yang kemudian memang menjadi urusan intern. Nah, itu mungkin sudah ada etika dan sebagainya. Karena proses transparansi yang dilakukan oleh buku The Context bantuan itu juga sudah menjadi sangat luar biasa. Sekali lagi, buku ini adalah kubu yang baru saja dilantik ya, karena sampai saat ini juga baru 7 bulan ya berarti. Lalu kemudian seorang perempuan lalu menghadapi problema seperti ini, proses menikmati itu yang sangat luar biasa. Oh ya, teman-teman, buku hadir di sini tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh rombongan ya. Ini ada salam-salam juga. Ini ada Pak Ii, ini ada masih Mas Broy, Bang Ocai. Ada Bang Ocai juga di belakang sama Mang Pepes, juga ada kakak-kakak saya. Ini kakak saya, Bu. Ini Kak Eli sama Kak Ade ya. Jadi masih kakak-kakak saya. Ya, sekali lagi satu hal yang tadi sangat sederhana sebetulnya yang dilakukan oleh buku, yaitu menikmati, lalu kemudian juga menjalankan transparansi. Dua hal yang memang tidak pernah atau jarang dilakukan oleh kepala-kepala desa yang terdahulu ya. Bahkan mungkin ini satu terobosan baru ya, bahwa proses kesederhanaan ini bisa dilakukan. Proses menikmati tadi ya, sambil proses menikmati kita juga sambil santai dulu Ibu. Ini ada, kalau senang ada simet Abah Geyot ini. Wong Iif ini ada simet. Ini ada abon puyuh. Nah, ini semua produk-produk teman-teman kita UKM di Kabupaten Majalengka. Kalau Ibu tadi sebutkan di Mekarsari ada kue, kemudian gerabak, pengrajin gerabak, kemudian jamu dan sebagainya. Nah, nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman UKM di Majalengka, karena
Ya, ini nih gara-gara corona ini sebetulnya nih. Kalau tidak, wah sudah sangat luar biasa Pak Ip ya. Majalengka ini sudah membangun banyak hal termasuk sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Sayangnya memang situasi sekarang dilanda seperti ini. Ya, tapi mudah-mudahan semua segera berakhir karena Amin, ada informasi sudah ditemukan vaksin oleh teman-teman di Indonesia ini Bu, dan vaksinnya herbal katanya. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa cepat terselesaikan. Sambil menikmati hidangan yang ala kadarnya ini kita nikmati karena ibu ini juga dari desa, kita dari desa. Lalu salam-salam saja tentu untuk Desa Mekarsari, dan saya ingin persembahkan dulu satu lagu karena kita di desa, berarti di desa saja Mang Ocai. Mang Ocai. Bagian Mang Ocai. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Senyum yang ramah, tak pernah malas, selalu mengingatkan aku padamu. Inilah desaku, inilah temanku, inilah desaku, inilah temanku. Air mengalir, angin berdesir, selalu mengingatkan aku padamu. Di desa saja kita terjaga, merangkai cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga, menggalang kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga, merangkai cita-cita. Di desa saja kita terjaga, melawan semua duka. Di desa saja kita terjaga, galang kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga, galang kekuatan semesta. Di desa saja kita terjaga, galang kekuatan semesta. Ya, Diskustik teman sepaham seperti biasa hadir di 19.30, dan untuk hari Minggu ini ada yang selalu ada yang berbeda setiap hari Minggunya karena kita selalu menghadirkan teman berbincang ya. Dan kebetulan malam ini teman berbincang kita adalah Pak Ibu Kepala Desa Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang juga merupakan Ibu Dewan ya, karena beliau adalah seorang istri dari seorang anggota Dewan, Pak Ipri Pandi, anggota Dewan di Kabupaten Majalengka, yang kebetulan sudah 2 kali, dan biasanya kalau sudah 2 kali sudah harus berhenti karena harus sudah maju di provinsi. Kan begitu rumusnya ya. Oke, sekali lagi diskusi teman sepaham bisa hadir tentu saja karena ada teman-teman juga yang sudah bergabung ya. Ada Saung Ngeri ya, nanti kemudian juga ada Saung Iga, ada ini Abah Geyot, lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka ya, ada Alpucok YouTuber,
kemudian ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja juga kita didukung oleh Diskominfo Kabupaten Majalengka, Pak Gatot Sulaiman, dan teman-teman di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majalengka yang juga sudah turut mendukung terselenggaranya diskusi teman sepaham Bu gitu ya. Jadi program ini juga ada dua jenis ya. Yang pertama adalah setiap hari sampai hari Sabtu, dari Senin sampai Sabtu itu kita berbincang. Polanya adalah pola berbincang. Untuk hari Minggu nih khusus atau spesial kita selalu menghadirkan narasumber. Beberapa narasumber sudah hadir dari 2 bulan kemarin gitu. Jadi termasuk ibu yang sekarang. Oke, kita kembali pada persoalan yang sesuai di tema perbincangan kita di dalam poster bahwa perempuan desa membangun. Nah, ini sebetulnya yang pertama mungkin menjadi alasan kenapa ini diambil, karena pertama adalah ibu seorang perempuan, kemudian juga kita dalam konteks proses desa membangun ya. Kalau dulu membangun desa mungkin ya zaman-zaman Pak Iip dulu ya. Yang sekarang ini konsepnya desa membangun, jadi dibalik katanya. Bagaimana kemudian ketika desa membangun, karena ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ada Kementerian Desa, lalu kemudian juga ada dana desa ya, meskipun kabar-kabar terakhir juga ini tapi mudah-mudahan dengan jenis yang lain ya, tahun 2021 ini. Nah, kenapa kemudian perempuan bisa membangun? Nah, kalau berbicara soal perempuan konteks dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebetulnya saya selalu terkenang dengan 2 perempuan. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, yang kedua tentu saja adalah Bu Megawati ya, karena seorang jadi presiden dan belum ada lagi setelah itu. Nah, jadi ada 2 hal yang kenapa kita bicarakan persoalan perempuan. Sebagai perempuan ini Bu. Nah, ini saya tanyanya sebagai perempuan ya, karena tadi juga sudah dari awal Ibu sudah menyentuh ini ya, seorang istri dari Pak Iip, kemudian dia sibuk dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya apa yang kemudian dirasakan setelah masuk dalam konteks politik ya meskipun sehari-hari sudah juga ayah tapi kan sekarang menjadi pelaku utama ya, menjadi pelaku utama dalam proses politik, yang tentu saja justru di desa ini langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Pak Iip mesti di gedung Wanda tidak langsung ya, ibu ini langsung. Nah, apa yang kemudian dirasakan dan tentu saja apa langkah-langkah ke depan yang akan diambil? Oh, perasaan dulu lah. Perasaan ya sesuai yang awal, komitmen awal saat itu, saya tidak mungkin maju tanpa dukungan dan restu dari suami saya. Ya, saudara juga ya. Ya, saya sebagai seorang istri gitu kan. Sehebat apapun seorang perempuan, kalau tidak ada izin dan restu dari suami, intinya tidak akan berpahala. Karena suami mengizinkan dan alhamdulillah Allah meridhoi gitu kan. Ya, perasaan saya ketika saya dilantik dan saya menjabat, perasaan saya tidak ada bedanya Kang. Maksudnya tidak ada bedanya tuh, saya tetap seperti masyarakat biasa, tidak merasa saya sebagai kepala desa gitu kan, tidak merasa saya wah saya sekarang sebagai pemimpin ya, sebagai pelan. Tapi bagaimana caranya ya tetap orang bisa mengenal saya, memperlakukan saya pun ya saya sebagai sosok Trianurita gitu kan, anak dari almarhum Haji Muhammad Abbas, dan bagaimanapun saya berusaha menempatkan bukan antara pimpinan dengan masyarakat gitu kan, tapi bagaimana ya karena saya juga masyarakat gitu. Jadi
ketika saat itu saya menjabat, saya langsung roadshow kan, turun menyentuh terhadap masyarakat. Mungkin orang menyerap aspirasi hanya musyawarah sebuah dusun-dusun masyarakat yang menghampiri lah gitu kan sebuah pertemuan. Kita nggak mau seperti itu gitu kan. Jadi biarkan masyarakat bisa merasakan, dan saya pun sebagai kepala desa bisa melihat langsung gitu kan situasi, kondisi, keadaan, lokasi dan tempat apa yang perlu saya bangun secara realnya, apa yang mereka butuhkan gitu kan. Jadi saya keliling dari blok ke blok, saya duduk istilahnya 10 menit lah sampai 20 menit ngobrol dengan masyarakat, sok apa gitu kan, ya seperti itu gitu kan. Jadi dijalaninya dengan bahagia bahwa silahkan jangan ada jarak gitu kan antara istilahnya kalian sebagai masyarakat saya, dan dengan segala perbedaan istilah saat kemarin-kemarin pilihan sudah lupakan, karena saya adalah milik kepala desa bukan dengan pilihan kemarin, tapi kepala desa dengan istilahnya kepala desa semuanya, semua warga saya gitu kan. Jadi saya merangkul warga saya gitu kan, intinya ya begitu. Pendekatan emosional, kekeluargaan, dengan kita datang kepada mereka, saya melihat masyarakat sudah senang kan gitu kan, sudah senang gitu tanpa kita belum memberi apa-apa pun gitu kan. Dengan kita datang, seorang pemimpin datang langsung duduk di rumahnya, duduk di emperan istilahnya masyarakat yang apa adanya, kita ngobrol, berdiskusi gitu kan. Mereka saya rasa sudah cukup mendapatkan suatu kebahagiaan gitu kan, dan saya pun merasa bahagia dengan begitu gitu kan. Jadi saya menuangkan konsep-konsep saya istilahnya melalui dengan apa yang saya lihat, apa yang mereka rasakan gitu kan. Akhirnya saya tuangkan dalam sebuah RPJMDes itu gitu kan. Ya begitu Kang. Intinya kalau Kang nanya bagaimana perasaan saya ingin saat itu ketika saya dilantik tidak ada batas antara, walaupun istilahnya saya punya privasi gitu kan, tapi jangan sampai istilahnya intinya dekatlah dengan masyarakat. Cobalah istilahnya masyarakat itu butuh ditanya, butuh diperhatikan, dengan walaupun kita tidak memberikan apa-apa, sudah senang saya rasakan gitu, walaupun saya baru beberapa bulan gitu dengan keliling gitu kan. Jadi akhirnya mereka tidak hanya ketika pilihan saja saya mendatangi mereka gitu kan, tapi setelah pilihan justru saya juga terus mendatangi mereka gitu kan. Intinya seperti itu. Dan mungkin saat ini kenapa saya bukan masalah saya memprioritaskan atau bagaimana, lebih memprioritaskan blok yang dekat dengan desa gitu kan, yaitu blok Kliwon. Karena saya rasa kalau di blok Pahing, kebaikan saya apapun saya, karena tempat tinggal saya di blok Pahing ya kan gitu kan. Jadi saya mencoba dulu diam istilahnya, tidak gimana, justru saya lebih dimaksimalkan dulu di Pahing karena memang jumlah penduduknya di dusun itu lebih banyak gitu kan. Intinya seperti itu. Oke, ya konsep desa membangun juga sebetulnya secara tidak langsung sudah dilakukan ya, karena proses RPJMDes juga secara praktek juga sudah ibu lakukan ya, dengan mendatangi wilayah-wilayah. Ada berapa blok atau dusun sebetulnya di sana? Ada 4 dusun ya? Jumlah penduduknya berapa, Bu? 2820. 2800-an. Konsep kemudian desa membangun yang tadi juga diceritakan, sebetulnya memang ini yang yang diharapkan oleh Undang-Undang Desa ya. Proses RPJMDes melalui penelusuran wilayah, atau dulu di zaman program itu namanya Transek kalau tidak salah. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa penelusuran wilayah.
yaitu dengan cara tadi mendatangi blok-blok atau dusun-dusun atau istilahnya itu RT-RT barangkali ya. Iya. Mungkin lebih rincinya mendatangi tersebut, kemudian berbicara, membicarakan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada atau potensi-potensi yang ada di situ, lalu kemudian kemudian menjadi gagasan atau menjadi usulan yang masuk dalam RPJMDes yang dijabarkan lagi dengan RKPDes barangkali ya. Ya. Nah, jadi itulah konsep desa membangun. Nah, kalau dulu itu pembangunan mungkin diarahkan lebih pada instruksi ya. Kalau sekarang itu pada proses kebutuhan masyarakat. Nah, ini konsep desa membangun juga yang kemudian mungkin berhasil melewati polemik yang ngetren sekarang kaitan dengan proses bantuan langsung tunai ya, karena dengan ibu datang kepada istilahnya sasaran atau apa istilahnya KPM ya, keluarga penerima manfaat ya. Nah, itu kemudian kan menjadi teridentifikasi karena kalau saya lihat di Facebook rinci sekali Bu ini, dari mulai nama nah, ya, kita selalu membahas itu di sini Bu, dengan teman-teman dengan kakak saya kemudian di sekeliling ini gitu. Ini rinci sekali tadi by name by address sampai kemudian terakumulasi berapa jumlah yang sudah menerima dan jumlah yang belum menerima. Nah, kemudian itu solusinya sekarang dana desa kan sudah tidak dibatasi lagi Bu ya. Yang penting semua keluarga bisa mendapatkan. Sehingga kemudian suasana kemudian menjadi dingin juga di desa-desa itu karena memang semua bisa di cover oleh dana desa, meskipun tentu saja dengan konsekuensi pembangunan yang terpotong-potong ya. Seperti tadi Bu juga ada beberapa sisa pembangunan yang belum terselesaikan. Tapi insya Allah karena kemudian berarti secara tidak langsung Kementerian Desa khususnya sudah memberikan keberpihakan terhadap yang penting adalah menjaga kehidupan terlebih dahulu. Karena virus corona ini sangat luar biasa sekali ya, apalagi sekarang juga sudah mulai meningkat ini Pak Iip ini, bagaimana ini caranya ini, karena sudah terakhir itu di tetangga desa Bu ya. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu di tetangga desa sini, baik di Karyamukti Panjegirang itu kan berbatasan sekali dengan Deli Sayang itu di Karyamukti. Kita juga sudah mulai mestinya harus sudah mulai juga meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi nih. Termasuk kehati-hatian ya, hanya sehari-hari gitu diulang teh ya, karena memang awalnya itu ada yang kemudian menjadi aneh Pak di Majalengka ini ya, ketika kemudian yang terpapar masuk Majalengka itu hampir semua bisa masuk, nggak sembuh, kemudian juga kontak langsungnya itu kemudian menjadi negatif semua. Nah, ini kan kemarin jadi semacam karena corona nuka Majalengka mah anakna cenah jadi terepae. Hanya kemudian ternyata setelah ada PSBB-nya agak dilonggarkan, ini juga terjadi beberapa peningkatan seperti kemarin ya. Dalam 2 hari kita ada 20 berapa? 23, 20 berapa kemarin itu ya yang kemudian terpapar. Nah, ini kemudian meningkatkan kewaspadaan kembali, sehingga kalau nggak salah ada edaran terakhir dari Pak Bupati itu mengenai sekolah ya. Di ini dulu ya, dari SMP ke SD, PAUD dan sebagainya, mulai 1 Agustus. Nah, saya pikir kenapa kemudian desa menjadi penting juga, ini berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan ya, yang tentunya juga tidak lepas karena semua sasaran juga berada di desa. Ada beberapa
desa yang kemudian melakukan sebuah terobosan mengenai, karena pendidikan jarak jauh yang kemudian menjadi solusi juga ternyata menjadi persoalan tersendiri ya. Karena juga ada fasilitas yang harus dimiliki ya, handphone, kemudian juga ada kuota dan sebagainya. Meskipun sebagai gambaran ya. Oh ya, ini kita menyapa dulu teman-teman ini. Ada di Sunaria ya. Iya. Ini kemudian ada Jajat Jakaria juga di Garut ini. Ada juga teman-teman yang lain gitu. Ya, kaitan dengan fasilitas yang harus disediakan juga. Tadi sudah saya sebutkan ada teman dari Hong Kong. Di Hong Kong ini sekarang sudah ada regulasi. Yang pertama adalah tidak boleh berkerumun lebih dari 2 orang kalau di sana. Kemudian juga sekolah diliburkan selama 3 bulan ke depan. Jadi kalau di Hong Kong mungkin dari sisi pendidikan sudah terselesaikan persoalan karena libur kan. Kalau libur kan ya sudah tidak ada persoalan. Kalau di kita kan ngambang ya. Kalau diliburkan juga saya belum bisa mengambil keputusan kenapa tidak libur saja gitu. Kalau kemudian sekolah jarak jauh juga menimbulkan persoalan. Yang menjadi persoalannya mungkin ketika diliburkan itu kan anak-anak terlantar pendidikan dan sebagainya. Meskipun sebetulnya juga tidak terlantar karena memang belajar itu kan tidak harus di sekolah ya, Baik ya. Belajar kehidupan, belajar dengan orang tua, belajar dengan tetangga itu juga adalah proses pembelajaran. Nah, kembali Desa Mekarsari. Sudah adakah solusi terhadap ini atau apa yang mungkin akan dilakukan ya, karena regulasinya belum ada, sekolah diliburkan ini. Jadi ini menghadapi ini barangkali ada semacam sesuatu yang bisa dibagikan juga buat teman-teman desa yang lain. Mungkin mengenai sekolah gitu kan, di Desa Mekarsari gitu, karena ada sebagian guru TK gitu kan yang memang datang istilahnya ke kami gitu kan sudah ada yang datang ya. Ya, sebagai pemerintah desa, intinya Bu, bagaimana gitu kan, karena kalau istilahnya seperti hal saat itu kan peraturan yang mengharuskan guru mendatangi siswa dengan berkelompok ya gitu kan. Kita istilahnya didatangi oleh orang tua gitu kan, sampai saya turun juga ke tempat sekolahnya ya gitu kan, intinya ada berapa kelas gitu kan, terus prosesnya bagaimana. Jadi intinya kesepakatan orang tua meminta bahwa anak tetap di sekolah gitu kan, dengan catatan tetap istilahnya satu-satu gitu, satu bangku satu gitu kan. Nah, saya cuma minta karena namanya TK mungkin tidak seperti di Majalengka ya, yang mungkin TK bisa hanya diantar sudah orang tua pulang gitu. Mungkin namanya di kampung kan, termasuk di desa saya sendiri masih ditunggu orang tua. Nah, perkerumunan itu gitu kan, perkerumunannya itu yang saya bilang, kalau memang istilahnya anak-anak bisa dikondisikan dengan baik gitu kan, ya tolong biarkan orang tua hanya istilahnya datang nanti jemput lagi gitu. Misal mereka memberikan durasi 1 jam sampai 2 jam, ya sudah nanti 2 jam berikutnya silakan jemput gitulah, jangan ada perkerumunan gitu kan. Dan akhirnya itu sudah berjalan di satu TK, tapi memang bukan TK desa ya gitu kan, swasta gitu kan. Itu sih sementara gitu kan, yang kedepannya belum saya terpikirkan gitu kan, langkah apa gitu kan. Baru satu TK itu yang datang terhadap pemerintah desa dan meminta ibu sebagai gugus depan COVID di desa gitu kan, untuk diminta gitu kan, diminta solusinya, intinya seperti itu ya. Akhirnya saya memberikan solusi, sampai saya cek juga ke TK tersebutnya dengan tidak mengizinkan ibu-ibunya menunggu gitu loh Kang, gitu kan.
jadi hanya mengantar anak terus pulang gitu. Setelah ada aturan lagi dari kemarin mengenai pendidikan gitu kan, terus sekarang adanya di desa tetangga yang terjangkit gitu, saya rencana itu besok saya akan mengunjungi sekolah tersebut gitu kan, maksudnya membicarakan lagi lah intinya. Soalnya kan ya intinya di TK tersebut kan bukan hanya orang Mekarsari yang sekolah gitu kan, Di luar ya, desa juga di ada. luar desa juga ada gitu. Nah, itu persoalannya. Persoalannya begitu gitu kan, jadi banyaknya juga memang dari luar gitu kan, itu gitu. Oke. Ya, ya sangat pelik sebetulnya persoalan seperti ini ya. Itu kado saya. Oh ya, Istiqomah. Istiqomah Damayanti. Halo buku, halo juga. Hadir. Ya, terima kasih juga buat Bu Kadus ya. Ya. Bu Kadus berapa ini? Bu? Kliwon. Oh, Bu Kadus Kliwon. Salam buat warga se-Kliwon ya. Nih dari buku di sini di Luiseng di sini. Ya, persoalan yang sangat pelik meskipun sebetulnya memang sudah ada wilayahnya ya. Kalau pendidikan berarti dinas pendidikan yang punya kewenangan langsung ya, apalagi sudah ada surat edaran ya, barangkali harus turut surat edaran ya. Iya. Ya, karena sekali lagi ini adalah sebuah resiko yang harus kita ambil ya. Bagaimanapun juga menyelamatkan jiwa itu lebih penting juga dari hal-hal lain untuk saat sekarang ini. Jadi saya pikir pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya yang sangat positif, artinya memberikan karena sesuai dengan amatan undang-undang bahwa negara wajib melindungi warga negaranya gitu. Kalau tidak salah ada dalam pasal berapa saya lupa. Sudah dilakukan, artinya tinggal ya kita nurut lah, maksudnya apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah, diajak oleh pemerintah, diinstruksikan oleh pemerintah, itu semata-mata adalah untuk kebaikan dan untuk menyelamatkan kita semua ya, karena resiko sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya itu adalah resiko yang harus kita hadapi sekarang. Dan tentunya otomatis juga menimbulkan banyak hal-hal yang memang tidak sesuai pasti ya. Pendidikan kita terganggu, ekonomi apalagi gitu. Nah, ini yang harus kita hadapi sebagai sebuah kenyataan. Mudah-mudahan sekali lagi karena ini akan mudah-mudahan akan segera berakhir dan tentu saja kita kembali ke hidup normal ya. Oke, sambil istirahat dulu Bu, kita nyanyi dulu lah. Harus nyanyi itu kalau penyanyi ini sama itu tuh, karena narasumber di sini harus nyanyi. Aduh, tuh langsung gitu. Suaranya lagi. Kau dididik situasi, diajarkan kenyataan. Kau dididik situasi, diajarkan kenyataan. Terbanglah terbang, anakku sayang. Terbanglah terbang seperti awan. Terjanglah terjang, anakku sayang. Terjanglah terjang, derasnya gelombang. Jalan berliku dan berbatu, jadikan camati langkahmu. Jalan berliku dan berbatu, jadikan pedoman hidupmu.
derasnya gelombang. Kau di situasi diajarkan kenyataan. 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 Ya, sekali lagi bahwa Harusnya Bang Ocha itu nyanyi. ini Saya Bang Ocha itu bawa tuh buat gantiin saya nyanyi. Hilapnya di tamping. Oh ya siap. Tolong. Jangan digantiin, harus nyanyi. Boleh Pak Ip ya? Suaranya lagi. Seperti tadi, belajar pada situasi dan kenyataan memang saat ini sesuatu yang harus sudah dibiasakan buat anak-anak kita, karena cuci tangan pakai, ini suka salah-salah nih, cuci tangan pakai sabun, leur cenah tuh ke sabun. Jadi cuci tangan pakai air dengan sabun. Lalu kemudian juga bermasker, jaga jarak. Tapi saya cuman disuruh cuci tangan doang. Tidak Disuruh makannya enggak. jarang biasanya kalau cuci tangan terus makan ya. Iya. Ya, itu apa namanya, belajar pada situasi, karena memang situasinya seperti itu. Saya pikir memang belajar pada situasi dan kenyataan saat sekarang harus sudah dibiasakan juga pada anak-anak kita. Karena tadi ya, menjaga hidup itu sekarang lebih penting dari apapun. Jadi kalau kemudian pemerintah juga melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap warga negara, itu karena memang pertama adalah kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi jangan disalahartikan, muncul Sunda maulah salah kaheman gitulah. Ya betul Kak. Ini kalau memang harus bermasker lah. Oh ini juga kalau harus jaga jarak ya jaga jarak lah. Kemudian tentu saja, tapi yang lebih penting, kemarin Pak Ucu Supriyatna di sini, Pak Kabid Statistik Kominfo, tapi beliau kan seorang pandemiologi juga ya. Di sini menjadi narasumber dan menyampaikan hal yang penting sebetulnya. Jadi caranya sederhana, penyakitnya sangat mematikan, tapi caranya sangat sederhana, hanya kita sering tidak mudah melakukan. Nah, yang pertama yang Pak Ucu sampaikan adalah bahwa virus ini datangnya dari satu pintu, yaitu dari mulut ya. Kemudian juga masuknya melalui melalui tiga hal, ada mulut, hidung, dan mata. Jadi sebetulnya itu yang mesti harus kita antisipasi. Makanya kemudian ketika sering cuci tangan dengan air pakai sabun, itu adalah salah satu caranya. Nah, karena dengan membersihkan tangan, kemudian kita menempel ke sini, virusnya itu nempel. Tapi kalau kemudian kita cuci tangan, maka selesai katanya persoalan. Lalu kemudian bermasker juga memang itu yang harus kita lakukan ya. Jadi sangat sederhana sekali. Nah, itu perilaku-perilaku tersebut yang kemudian kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru atau AKB ya. Nah, ini adalah belajar pada situasi dan kenyataan seperti ini. Oke Bu, kita kembali pada fokus perbincangan pada hari ini, yaitu perempuan desa membangun. Jadi, tapi kurang kemana-mana tidak naon, dan namanya juga perbincangan ya. Kami serius gitu. Bang Ocha ini serius ya teh gitu. Ini mah berbincang saja. Meskipun sebetulnya apa bedanya pemimpin laki-laki dengan pemimpin oleh perempuan? Ada bedanya nggak sih sebetulnya Bu? Tetap ada. Ada. Apalagi mungkin kalau di daerah-daerah yang notabene penganut Islamnya lebih, maksudnya Muslimnya lebih ketat lah, dalam arti bahwa katanya kan ada yang
dalil yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin selama masih ada laki-laki gitu kan. Tapi ada juga yang dalil boleh menjadi pemimpin asalkan bukan pemimpin seluruh umat muslim, namanya sedunia lah, intinya seperti itu gitu kan. Jadi kalau hanya sebagai anggota DPRD, sebagai pemimpin desa gitu kan, itu diperbolehkan gitu kan. Dan itu termasuk isu juga ketika saya pilihan gitu kan. Jadi ya, tapi tetaplah intinya saya jalani. Kalau memang Allah meridhoi ya insya Allah itu akan diridhoi, kalau tidak ya saya tetap istilahnya berarti itu bukan rezeki saya gitu kan. Jadi dalam sekarang menjabat pun pastilah ada rasa, namanya perempuan pasti ada keterbatasan ya Kang ya gitu kan. Seperti halnya tadi, sehebat apapun seorang perempuan, semampu apapun, sepintar apapun seorang perempuan, tetap ada keterbatasan, dan itu pun ada di diri saya gitu kan. Cuman bagaimana saya menutupinya gitu kan, pada akhirnya ya semampu saya, semaksimal saya lakukan gitu kan dengan keterbatasan saya seorang perempuan. Tapi jika memang ada saya menemukan kesulitan lah intinya, tetap saya ada suami gitu, intinya seperti itu. Berdiskusi lah intinya dengan suami. Kata kuncinya ayah. Ya, Itu kita intinya mah kan. sudah hukum alam, artinya wajar itu seorang istrinya mengagerwan ayahnya. Ya, karena saya mencatat ada banyak kepala desa perempuan di Kabupaten Majalengka ya. Ya. Ada berapa Pak Ip? Ayo. Kurang itu ya. Yang kenalnya 3, 4. Ada Bu Ai Wulandari. Wangi ya, Ya. Wangi. Terus ada Putri Dalam. Putri Dalam. Putri Dalam. Sari di Jatiwangi itu ada 2 sama Jatisura. Jadi sudah ya. Nah, terus kemudian di di atas atas ada Bu siapa? Bu Teti kalau tidak salah ya. Bu Bu Teti yang Oh, ya, baru sama Cikijing. saya itu siapa? Nah, Cikijing, Yang apa baru desa kemarin Cijulang, juga. Cijulang ya. Oh ya Cidulang. Nah, Cidulang. terus yang kemudian Teja Teja. ya. Nah, ada Teja juga Raja Galuh. Itu juga Bu perempuan. Roin, namanya juga. Sudah ada 7 nih yang kita kenal juga. Mungkin ada beberapa. Banyak sih kalau Cukup banyak ya. Artinya bahwa stigma tentang polemik tadi ya berkaitan dengan perempuan memimpin dan sebagainya itu sebetulnya sudah mulai karena mungkin juga pemimpin sama imam itu berbeda ya. Iya. Ya, kalau imam memang dalam kerangka muslim itu memang harus laki-laki, tapi pemimpin tidak mesti laki-laki ya. Kalau kemudian kita juga pernah punya seorang pemimpin pasukan ya. Ya. Dulu ya ada siapa di Aceh itu Cinyadin. Nah, kemudian Cinyadin juga adalah seorang perempuan yang punya karakter memimpin ya, setelah suaminya siapa Bu Eli suaminya Teguh Umar ya. Kita harus belajar sejarah. Kurang baik. Ya, yang jelas bahwa pemimpin perempuan juga sekarang sudah biasanya tadi meskipun tetap ada berbedanya ya, ada pada saat-saat keterbatasan dan sebagainya, mungkin juga sama sebetulnya laki-laki juga ada keterbatasan dalam rangka memimpin. Tapi yang jelas bahwa ketika kemudian perempuan desa membangun, ini adalah menjadi fenomena tersendiri ya buat di Kabupaten Majalengka khususnya ya. Apalagi kemudian kita juga punya riwayat seorang bupati perempuan. Iya. Ini apalagi kemudian kita juga punya sejarah Nyi Rambut Kasih juga perempuan ya. Iya. Jadi
ini harus bersiap-siap nih, Aduh, ini siap-siap apa nih? perempuan jati lagi rame apa Rangi. dari desa. Lagi rame. Ya, Desa nyalon bupati. ya apalagi sekarang lagi rame-rame kepala desa calon Ini Pak menjalankan Widi bupati ya. nggak nonton nih, Suklon. Oh iya, Halo. Paku Idinya. Ya, ini biasanya suka Nonton, hadir iya. ini. Ya. Tapi ini ada beberapa teman dari Mekarsari nih. Bu. Iya. Ya, ada siapa ini? Broy. Oh ya di sini. Kemudian juga ada Itu Dendi Kaur Aira. Aset. Nah, ada Kaur Aset. Kemudian ada Mang Kaur umum. ada Mang Ucap Itu Mekarsari. bendahara. Nah, ucap gawe ya. Bang Ucap. Ya, selamat malam ya teman-teman perangkat desa di Mekarsari. Ini saya bukunya saya culik. Desa Lusayeng ya. Oke, sekali lagi tentang desa atau tentang perempuan desa membangun ini sekali lagi menjadi sesuatu yang warna tersendiri barangkali di Kabupaten Majalengka khususnya ya, karena dari 334 desa ya Pak Ib ya, 334 desa Desa dan kelurahan. dan kelurahan itu ya, beberapa diantaranya adalah seorang perempuan. Dalam proses membangun, apalagi kemudian khususnya untuk desa Mekarsari ya, Ibu Kuwunya itu sudah mengambil sikap tentang transparansi yang kemudian dibangun sejak awal. Nah, ini pondasi yang sangat kuat sebetulnya ya, ketika kemudian kita berbicara undang-undang desa, karena salah satu undang-undang pasal yang terpenting dalam undang-undang desa itu adalah bahwa setiap kebijakan sekecil apapun di desa itu harus melalui musyawarah desa. Nah, itu ada dalam pasal berapa saya lupa. Maka kemudian proses transparansi itu menjadi pondasi yang paling penting, karena musyawarah itu tentu saja melibatkan elemen-elemen masyarakat ya, wakil-wakil masyarakat ya, tidak hanya saja beberapa, tapi mungkin persentasenya dari sekian ribu harus hadir berapa orang. Nah, karena kalau tidak salah di Kementerian Dalam Negeri ini sekarang sedang digodok tentang optimalisasi musyawarah desa. Nah, jadi musyawarah desa ini bisa dianggap optimal, bisa dianggap sesuai dengan undang-undang kalau memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah persentase dari jumlah penduduk ya. Kalau misalnya jumlah penduduknya sekian, maka orang yang bermusyawarahnya juga harus sekian. Nah, meskipun tentu saja juga mengambil banyak resiko ya. Nah, kaitan dengan ini proses transparansi, apakah akan dijalankan terus, Bu, ini mengenai karena juga ada konsekuensinya juga harus yang harus ditanggung ya kaitan dengan musyawarah desa. Apalagi kemudian BPD juga sebagai lembaga mitra lembaga yang juga punya keterkaitan penting karena sebagai pelaksana musyawarah ya kalau tidak salah. Proses transparansi ini sejauh mana yang kemudian akan terus dilakukan, Bu? Insya Allah ya, untuk mengenai transparansi tidak hanya saat ini gitu loh Kang, ketika saya baru menjabat gitu kan. Jadi niatan saya transparansi bukan semata-mata apa ya, ria karena saya baru menjabat ingin masyarakat simpati atau mencari perhatian desa lain gitu kan, tidak sama sekali gitu kan. Jadi memang niatan saya, komitmen saya dari awal, karena sebelum saya mencalonkan pun ketika masyarakat dan tokoh-tokohnya datang terhadap ibu saya di 2011 saat itu, sampai detik-detik saya mendaftarkan, ya keluhannya tuh saya hanya ingin keterbukaan gitu. Masyarakat tuh gitu kan, uang dari dana desa itu ya minimalnya tidak secara rinci terbuka pun kami tahu gitu loh gitu kan. Nih kita tuh dana desa tuh dapat berapa Mekarsari gitu kan, anggaran dana desa tuh dapat berapa gitu kan, dan diperuntukannya untuk apa aja gitu kan. Makanya
saya terapkan dari awal menjabat saya, dan insya Allah Kang, insya Allah akan seterusnya gitu kan. Walaupun tetap saya juga intinya ketakutan, dalam arti ketakutannya takut istilahnya desa-desa yang lain gitu loh, intinya menjadi gimana ya terhadap saya gitu loh, intinya seperti itu gitu kan. Padahal insya Allah saya tulus gitu kan, tidak ada istilahnya ingin saya dipuji gitu kan, ingin saya bagaimana gitu kan, intinya memberikan bagaimana yang masyarakat harapkan gitu kan, bagaimana saya bisa menempatkan sebagai seorang pemimpin, bahwa untuk menjadi jujur itu apa susahnya gitu. Itu aja sih sebetulnya gitu. Jadi insya Allah tidak hanya saat ini gitu kan, di masa BLT ataupun masa baru-baru menjabat, insya Allah semoga saya istiqomah ya Kang gitu kan. Namanya manusia pasti saja ada godaan, ada, apalagi ya saya merasa saya itu masih muda ya Kang, belum tua kan, otomatis ya belum 40 gitulah, namanya pasti kan kelabilan pasti ada Kang gitu kan, emosi pasti aja ada gitu kan. Tapi alhamdulillah saya punya keluarga, saya punya orang-orang terdekat, saya juga punya di perangkat desanya punya ulis yang senior, yang alhamdulillah dia secara agama sudah dekat gitu kan istilahnya. Jadi selalu mengingatkan saya gitu kan, intinya ketika saya terjadinya emosi atau gimana, selalu istilahnya terus mengingatkan saya di samping keluarga saya gitu kan, seperti itu Kang. Oke. Ya, yang terpenting tadi sebetulnya adalah ada bagaimana kemudian menjalankan pemerintahan dinikmati. Lalu kemudian juga terakhir Ibu sampaikan, kita butuh apa namanya, hak-hak masyarakat juga yang harus dipenuhi, termasuk hak mendapatkan informasi publik ya. Nah, kalau itu disampaikan, karena sebetulnya masyarakat sendiri kan tidak menuntut lebih dari sekedar betul. Transparansi ya, sampai kemudian terperinci dan sebagainya, itu sebetulnya karena kita juga sebagai masyarakat memahami bahwa ada sebuah sistem di pemerintahan ya juga yang memang harus dijalankan ya. Nah, yang terpenting kan kadar dan persentasenya yang mungkin juga harus adanya terjadinya keseimbangan ya. Berkaitan dengan proses transparansi yang dilakukan oleh Ibu, jangan takut. Kita juga selalu memberikan dukungan terhadap apa namanya, ada di kita punya jaringan forum komunikasi kepala desa juga yang selalu terus membangun semangat seperti semangat buku, apalagi di Kecamatan Jatiwangi juga ada Pak Iding ya. Nah, yang sama-sama juga melakukan hal yang sama ya, transparansi yang sangat luar biasa. Lalu kemudian juga bahkan bantuannya juga sangat luar biasa ya. Banyak provinsinya. Hampir 2000 lebih ya. Iya. Ya, kita juga selalu berbincang di sini, Bang Ocai. Ya, tadi sebetulnya teriakan tadi sebetulnya apresiasi Bu, apresiasi karena di sini juga suka ngumpul-ngumpul, lalu kemudian ngobrol-ngobrol membahas itu masih sebenarnya harus dilakukan oleh seorang kepala desa dan sebagainya. Yang jelas bahwa tadi ya, satu hal yang paling penting pada perbincangan pada hari ini, bahwa yang pertama adalah kita menikmati ya, nikmati saja proses yang sudah dilakukan, karena tidak semata-mata Tuhan memberikan kepercayaan ya, karena saya pikir ini juga ada tangan-tangan Tuhan yang kemudian menjadikan seorang menjadi pemimpin, seorang menjadi pimpinan sebuah kelompok atau sebuah masyarakat. Lalu kemudian juga proses transparansi yang terus dijalankan, dan
tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kubu mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya, karena diskusi teman sepaham juga selain ruang berbincang juga adalah ruang untuk memberikan inspirasi dan mengedukasi, dan mudah-mudahan perbincangan tadi yang sudah berlangsung hampir 1 jam lebih ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain, Bu ya. Ya, Barangkali ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita akhiri perbincangannya buat teman-teman di Mekarsari atau juga teman-teman kepala desa yang lain, Bu. ya sebetulnya apa ya Kang, saya kan orang baru dalam arti baru di dunia sebagai kepala desa. Mungkin dunia perpolitikan sudah dari dulu ya gitu, tapi menjadi pelaku istilahnya, pelaku utama gitu kan ya baru sekarang. Dan mungkin saya orang kemarin sore lah senior, bukan senior gitu kan, tapi masih junior gitu kan, yang justru saya harus lebih banyak belajar dari yang lain dan dari kepala desa yang lain. Seperti halnya ketika saya pun sama Pak Kuiding gitu kan, jadi saya berbicara jangan mentang-mentang saya istri dewan gitu kan, intinya tolong ajarkan saya gitu kan, istilahnya tolong bimbing saya, tolong berikan ilmu saya harus bagaimana menjadi seorang kepala desa gitu kan. Jadi jangan ragulah untuk istilahnya jangan melihat karena suami saya itu siapa gitu kan. Jadi tetap dalam hal kepala desa ilmu saya mungkin masih terlalu dangkal Kang gitu kan. Jadi saya hanya tetap yang baik-baik dari senior-senior saya ambil gitu kan. Saya istilahnya terapkan gitu kan. Dan apa yang menjadi komitmen saya, tujuan saya sebagai kepala desa, karena pada saat itu tujuan saya tidak untuk mencari profesi ataupun penghasilan, dan saya terapkan dulu, saya ingin apapun yang saya dapat dari desa bisa dimanfaatkan lagi untuk masyarakat saya gitu kan. Seperti itu sih Kang gitu kan. Jadi tidak terlalu gimana lah saya untuk apa ya, mari kita sama-sama lah, karena kan namanya desa yang satu dengan desa yang lain berbeda ya Kang gitu kan, baik itu karakter penduduknya atau apanya. Ya saya hanya mempelajari di desa saya Mekarsari dari sebelum saya jauh-jauh mencalonkan masih sebagai warga biasa gitu kan, bahwa harapan warga saya sebetulnya tidak muluk gitu kan, hanya ingin seorang pemimpin yang bisa dia terbuka gitu kan, hanya ingin seorang pemimpin yang bisa dekat dengan masyarakat. Itu aja gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, dari seluruh perbincangan yang terjadi pada malam hari ini, sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman, karena sekali lagi tidak mudah ya menjadi kepala desa baru, kemudian harus membuat keputusan-keputusan yang sangat luar biasa di tengah situasi pandemi yang memang juga tidak mudah dilakukan ya. Untuk itu tentu saja banyak energi yang harus dikeluarkan, juga banyak pikiran, banyak gagasan yang harus dimunculkan, dan tidak mudah. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, tidak mudah kemudian seorang perempuan juga menjadi pimpinan pada sebuah kumpulan atau masyarakat. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada saya absen dulu ya supaya juga kita tahu ya, ada Tony Al-Emed dari Desa Panongan ini di Jati 7 ya. Kemudian ada juga pencari warta, ada Wan Nur, kemudian ada Kang Jejem, Muhammad Danur Rajasa, ada Arkan Trapasya, lalu ada Nda Sudrajat, kemudian ada Harun Sujadi, ada Saripudin Capi, ini dari teman-teman komunitas R-Eking, lalu kemudian ada Elia ini di Bandung, kemudian juga ada Nanang Suwandi, ada Ibu Lis Hamdani, Bu Camat ya, mantan
Kecamatan Panyingkiran terakhir. Lalu kemudian ada Kang Jajat Jakaria di Garut, ya, ada Kang Dede Sunaria juga. Lalu kemudian ada Istiqomah Damayanti, ada Iwan Santosa di Sumedang kalau tidak salah. Ada Kang Broy di sini ya. Lalu kemudian ada Dendi Aira, ada Mang Ucap Mekarsari, ada Rustini Sugianto. Nah, ini Bendahara Bumdes. Bendahara Bumdes ya. Kemudian ada Kang Baron Kirik Nguyuh, ini mah komunitas Kirik Nguyuh di Girimukti ya. Selamat malam semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir bersama rombongan di sekretariat bersama teman sepaham, dan sebulan yang lalu saya kontak buku ini karena baru hari ini bisa hadir ya, karena memang juga di tengah kesibukan dan segala macam tentu saja di pemerintahan desanya ya. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan perempuan, bahwa perempuan itu adalah rumah bagi para petualang. Saya Iman Sabumi, salam teman sepaham. Kita adalah teman sepermainan, selalu saling mengingatkan, selalu saling menjaga. Kita adalah teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelap malam. Kita adalah teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Kita adalah teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Terima kasih teman-teman yang di luar.